Halo Sobat Antara, selamat datang di Sini Arena, program podcast Antara yang membahas seputar isu dunia olahraga. Kali ini saya Sofi ditemani oleh rekan saya, Mbak Rani. Halo Mbak Sofi. Hai. Oke, jadi gini Mbak, pandemi COVID-19 ini kan sudah menghentikan seluruh kompetisi maupun kejuaraan olahraga nasional dan internasional. Dan bulu tangkis itu termasuk kan di dalamnya. Terakhir kali atlet bulu tangkis Indonesia turun di turnamen itu di All England ya, kemarin bulan Maret. Iya, betul banget. Nah setelah itu sampai bulan Juli ini berarti hampir mau 4 bulan ya, udah absen. Iya, udah Nggak ada 4 bulan ya, nggak kerasa ya. Iya, nggak ada turnamen sama sekali dan cuma latihan di pelatnas gitu kan. Iya. Nah terus PBSI berinisiatif mengadakan home turnamen. Iya. Nah itu apa sih tujuan dari penyelenggaraan home turnamen? Iya, jadi home turnamen ini atau turnamen internal PBSI ini diadain hanya khusus untuk atlet-atlet pelatnas PBSI ya, baik yang senior maupun junior, semuanya harus ikutan di situ. Tujuannya itu katanya sih sebagai pemanasan sebelum nanti turnamen resmi kembali bergulir lagi. Sebagai pemanasan itu maksudnya selama ini kan nggak ada tanding berarti fisik atlet kaku lah, apalah itu untuk supaya lentur lagi, supaya luwes lagi gerakannya. Akhirnya diadain lah pertandingan ini, dan pertandingan internal ini meskipun cuma internal gitu ya, tapi suasananya itu benar-benar dibikin kayak pertandingan resmi. Jadi ada lengkap sama wasit, apa semuanya ya kecuali penonton ya. Jadi tetap dapet feel-nya. Nah dari Mbak Rani kan ngikutin nih berita bulu tangkis Indonesia, itu yang menarik sampai sekarang nih home turnamen kan masih diselenggarakan. Apa nih yang menarik dari penyelenggaraan itu? Yang menarik itu jadi dari pertama tanggal 24 Juni kemarin itu dibuka dengan sektor ganda putra. Sektor ganda putra itu uniknya adalah semua mereka itu tidak dipasangkan dengan pasangan tetapnya. Jadi kayak Markus nggak dipasangin sama Kevin, Fajar nggak sama Rian, dan Hendra juga nggak sama Hasan. Mereka dipasangkan sama juniornya. Di situ Markus dipasangkan sama Fikri, Kevin sama Reza, Hendra dan Pramudia, Fajar dengan Yeremia. Itu tujuannya supaya katanya biar yang junior dapat pengalaman gimana sih rasanya main sama pemain yang senior, yang pemain mereka udah kelas dunia ya, biar punya pengalaman, bisa belajar banyak dari mereka. Tuh. Itu di sektor ganda putra yang menang tuh kemarin Fajar Yeremia mengalahkan pasangan Kevin Reza. Kalau ganda campuran? Kalau ganda campuran kemarin udah diadain dari tanggal 1 sampai 3 Juli. Itu nggak ada yang diubah, semuanya tetap pasangannya kayak Pravin sama Melati, Hafiz Gloria itu masih tetap sama, dan hasilnya adalah Pravin Melati tetap terbukti nomor 1. Karena mereka pemain nomor 4 dunia juga ya. Iya, mereka membuktikan diri kalau mereka memang tidak terkalahkan. Iyalah, baru kemarin juara All England juga. Iya kan? Bener. Terus kemarin itu aku sempat baca berita kalau misalkan yang tunggal putra ini ada bisa dibilang masalah ya buat Jonathan Christie yang katanya sempat mengalami kram pas pertandingan. Itu gimana ceritanya sih? Ya itu tunggal putra itu kan baru minggu kemarin banget ya diadain itu. Jadi di finalnya itu kan si Anthony Sinisuka Ginting melawan Cesar Hiren Rustavito. Itu seharusnya tadinya di semifinal itu Cesar melawan Jonathan Christie, tapi Jonathan Christie mundur karena kram. Awalnya katanya kram kaki, tapi ternyata kata pelatih pas besokannya itu dia keramnya seluruh badan. Waduh. Itu ya bahaya juga ya. Gitu katanya kabar yang saya dengar sih. Jadi langsung keluar lapangan. Keluar lapangan itu awalnya kram kaki.
Terus habis itu karena ngerasa nggak fit untuk tanding, akhirnya memutuskan untuk mundur. Oh berarti pas keluar lapangan tuh cuma kaki doang? Kaki, tadi kerasa? kaki, tapi udah ngerasa nggak enak gitu, udah Oke. nggak kuat untuk tanding. Terus untuk sektor-sektor lain gimana? Apakah masih dipasangkan dengan pasangan yang biasanya atau dipisah lagi? Kalau tunggal putra nggak pasangan dong ya Mbak? Ganda putri. kan Oh masih gitu. ada ganda putri. Ganda putri ini lagi main sekarang minggu ini lagi main ya, jadwalnya tanggal 15 sampai 17. Untuk ganda putri yang diacak itu hanya Gracia dan Apriani. Soalnya mereka itu ya udah pasangan yang terkuat ya, andalannya ganda putri kan emang cuma mereka aja tuh, Gracia Apriani. Jadi katanya sih biar ya dipecah aja, biar yang lain ngerasain ya, atau yang lain bisa ngerasain ngalahin gitu meskipun mereka bukan pasangan gitu. Oke, jadi masih ada sisa waktu sekitar beberapa pekan lagi ya? Tinggal Untuk 1 minggu menyelesaikan. lagi terakhir, minggu depan, Oke. buat sektor tunggal putri. Dan itu cuma buat pemanasan ya, karena nggak ada turnamen sama sekali. Iya, cuma buat pasangan. Tapi ada hadiahnya loh. Berapa tuh? Totalnya sih 500 juta. Oh buat semua sektor? Niat ya. Buat semua sektor? Iya, untuk semua sektor dibagi-bagi, untuk juara 1, juara 2, juara 3. Oh, Jadi lumayan lah. iya, makanya tetap berasa lah kayak pertandingan asli meskipun tanpa penonton. Berarti Mbak, jadi sepanjang tahun ini sampai separuh 2020 itu berarti yang diikutin sama atlet Indonesia itu dari awal tahun tuh pertama Malaysia Masters ya? Iya. Malaysia Masters, Indonesia Masters, Thailand Masters, terus Barcelona, Spain Masters ya nggak sih? Tapi cuma beberapa doang yang ikut. Terus sama kejuaraan bergu Asia di Manila yang kemarin Indonesia menang ya? Iya. Sempat menang kemarin. Sama All England 11 sampai 15 Maret yang Iya, itu sempat terakhir. dikritik oleh sebagian pemain karena BWF kekeh pengen menyelenggarakan di tengah pandemi yang waktu itu masih berlangsung kan, masih Ya, tapi awal-awal. lucunya meskipun dikritik pada datang ya. Iya, ada yang Pada absen nggak datang sih ya? pemainnya dari beberapa negara? Kayaknya nggak ada deh, lengkap deh. Masih lengkap itu. Iya, tapi masih nggak ada masih penonton lengkap. kan ya? Nggak ada. Oh, oke. Iya sih, itu cukup maksa Dan karena untungnya menang. itu cukup maksa karena sebelum All England itu kan ada German Open ya harusnya. Oh iya, Dan Jerman Open Indonesia tapi itu- udah dibatalin duluan. Indonesia tuh harusnya ikut di German Open sebelum Iya, All tapi England. udah dibatalin duluan. Tapi All England tetap jalan. Nggak apa-apa lah, dapat 1 juara. Iya. Nah, terus setelah normalnya nih di situasi normal, nanti mungkin kita bahas buat jadwal baru turnamen Oh, oke. Boleh. yang baru seperti apa dari bulan yang dibuka bulan September sampai Desember. Balik lagi masih di bahasan soal turnamen bulu tangkis dan jadwal baru dari BWF soal turnamen. Jadi bulan Juni lalu BWF itu kan udah rilis nih revisi kalender tahun 2020 yang kebanyakan diselenggarakannya tuh akhir tahun. Mereka udah bikin tuh dari bulan September sampai bulan Desember itu apa aja tuh turnamen-turnamen yang bakal diselenggarakan. Dibuka oleh Taipei Open. Oke. Yang merupakan turnamen Super 300 pada bulan September tanggal 1 sampai. Oh, berarti nanti turnamen pembukanya nanti Taipei Open itu ya? Iya, tapi nggak tahu Indonesia bakal ikut atau enggak. Soalnya itu kan cuma tapi Super 300. Iya sih, Super 300. Ya kan. Tapi meskipun sudah ada jadwal baru, Kabid Binpres PBSI Mbak Susi itu pernah bilang kalau misalkan PBSI bakal lebih selektif pilih turnamen karena ini kan situasi lagi nggak memungkinkan ya untuk terus traveling ke luar negeri gitu. Jadi mungkin hanya beberapa yang bakal menjadi prioritas PBSI, termasuk Thomas Uber itu Mbak yang tanggal Thomas Uber tuh masih 3 terjadwal loh ya. sampai 11 Oktober. Iya, Masih itu terjadwal kayak ya.
optimis banget gitu BWF. Iya. Padahal udah 2 kali ya dibatalin, Udah. iya kan? 2 kali Dari dibatalin. harusnya kan normalnya Mei Ya, kan. dari Mei terus Digeser diundur ke lagi ke Agustus, terus digeser mundur lagi lagi ke Oktober. Nah, mudah-mudahan ini nggak mundur lagi deh, biar beneran bisa langsung ikut turnamen gitu. Tapi kira-kira bakal jalan nggak tuh ya? Nah, nggak tahu, soalnya BWF itu dalam pernyataan resminya itu pernah ngomong kalau misalkan mereka pun nggak yakin sebenarnya. Mereka udah rilis jadwal baru, tapi nggak yakin itu bakal terlaksana apa enggak. Soalnya kan keputusan penyelenggaraan turnamen itu kan ada di Federasi Bulu Tangkis Negara Oke, yang bakal negara jadi ya. tuan rumah gitu. Tapi sebenarnya kita tuh udah boleh belum sih pergi-pergi keluar ngirim atlet gitu? Sebenarnya udah dibolehin, tapi PBSI nggak berani. Nggak mau ambil resiko. Iya, nggak mau ambil resiko. Oh gitu. Tapi ini Mbak Susi juga pernah bilang ada 62 negara, sekitar 60-an negara gitu yang nggak mau terima orang Indonesia ke luar negeri. Jadi Ada yang di ini nggak sih? Ada yang ngaruh ke turnamen gitu? bisa Turnamen jadi, diadain di malah Denmark juga bisa jadi nggak mau menerima atlet Indonesia. Bisa jadi loh ya, tapi nggak bisa ikutan dong kalau kayak gitu. Iyalah, nggak adil dong. Harusnya mending dibatalin aja. Iya, dibatalin aja. Iya, terus selain Thomas Uber juga ada beberapa turnamen sih, kayak Denmark Open bulan Oktober, ada France Open juga bulan Oktober, dan Indonesia Open tentu. Nah, bulan Indonesia November. Open itu juga Nah, gimana tuh, diundur Mbak? kan tuh ya. Iya. Tapi katanya sih kan diundur ke November ya kalau nggak salah ya, November. November itu katanya sih ya masih dalam tahap pembahasan sama pihak Istora. Gitu katanya. Jadi kan udah ada tuh tanggalnya. Udah ada tanggalnya, jadi katanya untuk pertama harus dilakukan booking tempat dulu. Jadi itu diomongin dulu di situ. Tapi kemungkinan di Istora. Katanya sih di Istora, soalnya ngobrolnya bilangnya mau pakai tempatnya di Istora itu Super 1000 soalnya Mbak. Aduh, iya penting. Super 1000 buat poin Olimpiade ya, iya, terutama. penting banget. Tapi emang sebenarnya gugus tugas penanganan COVID itu pun masih seperti belum memberikan izin buat penyelenggaraan turnamen Untuk acara-acara ya. Ya terlebih sih. untuk mengundang penonton. Sedangkan kan kayak PBSI itu sepertinya pengen banget gitu Iya, ada penonton gitu di Indonesia Open. ya, biar rame lah, biar ada yang nyemangatin. Kalau enggak, iya sih, tapi susah sih kalau misalkan harus ada penonton. Karena beberapa kompetisi olahraga kayak Liga 1 ataupun IBL juga kan skenarionya tanpa penonton. Karena kalau pakai penonton susah. semuanya juga Harus ada tes dulu, rapid test dan lain-lain. ya kita berharap aja lah, semoga dikasih izin biar nanti ada tontonan deh. Iya. Tapi Mbak, ngomong-ngomong soal Thomas Uber nih, kan itu kata Mbak tadi satu-satunya jadwal yang udah pasti, ya nggak sih? Sejauh ini sih masih ya merekanya kekeh ya, belum udah netapin jadwal ya, belum ada perubahan-perubahan lagi. Sejauh ini yang dianggap pasti ya itulah, cuma Thomas Uber itu aja. Dianggap pasti. Dianggap pasti. Terus soal home turnamen dan beberapa turnamen ke depan nih, sebagai ajang pemanasan dan evaluasi beberapa pelatih di beberapa sektor juga kan katanya cukup puas dengan penampilan atlet bulu tangkis kita. Itu sebenarnya cukup nggak sih kira-kira ya buat menghadapi turnamen internasional di masa mendatang? Kira-kira cukup nggak sih? Ya namanya pemanasan, ya buat pemanasan aja sih ya sebenarnya. Jadi dianggap cukup sih kalau menurutku sih, kayaknya ya lumayan aja lah daripada nggak ada tanding sama sekali gitu. Meskipun lawannya juga sebenarnya rekannya sendiri gitu kan, udah tahu juga kelemahan kekurangannya, kelemahan kelebihannya udah tahu lah, udah tahu sama tahu gitu. Tapi ya daripada nggak ada ajang latihan lain gitu. Karena katanya sih ya mereka juga atlet-atlet tuh kan di sana di pelatnas itu kan juga menjalani karantina tertutup ya. Jadi mereka juga nggak banyak aktivitasnya.
Mereka juga banyak di kamar, keluar kalau untuk latihan gitu. Jadi nggak boleh sembarangan juga keluar masuk kamar gitu. Jadi ya bosen aja kan, bosen juga katanya untuk ngilangin jenuh. Kemarin si Fajar sempat bilang gitu, lumayan untuk ngilangin jenuh katanya. Oh itu home turnamen. Iya, katanya lumayan buat ngilangin jenuh. Ya udah. Tapi PBS itu cabang olahraga bulu tangkis itu salah satu cabang yang sejak ada pandemi sampai sekarang itu masih terus ngejalanin pelatnas kan ya? Masih lanjut terus. Nggak berhenti kan ya? Iya, pemainnya juga kan disuruh tetap di pelatnas. Sekalian karantina katanya. Biar aman. Tapi aku pernah dengar kayak beberapa negara kayak Cina itu malah pelatnasnya, aku nggak tahu sih namanya apa di Cina, pelatihan bulu tangkisnya itu sempat terhenti, malah ya terpaksa harus dihentikan gara-gara COVID kan. Jadi mungkin cukup beruntung sih buat atlet Indonesia, emang karena beruntung sih. karena masih ya, lumayan bisa lah, masih bisa ngadain acara kayak gini-gini, masih bisa ada hadiahnya juga gitu kan. Ya lumayan aja. Jadi mungkin optimis nggak Mbak nanti bukan akhir tahun ya, tahun 2020 ini BWF bakal ngadain turnamen lagi? Ya berharap aja lah COVID-nya sendiri mulai reda dan aturannya juga ikut melonggar gitu. Iya. Jadi ya pokoknya COVID-nya reda aja dulu. Habis itu kan baru aturannya bisa longgar. Jadi nanti bisa ngadain turnamen olahraga lagi. Oke, berarti kesimpulannya meskipun BWF udah rilis jadwal baru, tapi masih ada kemungkinan beberapa turnamen itu ditunda lagi ataupun dibatalkan. Iya, masih ada. Kemungkinan itu masih ada. Atlet bulu tangkis Indonesia harus menunda harus merasakan absen lebih lama lagi. Iya, lebih lama lagi absen tanding, lebih lama lagi di pelatnas. Bosen kayaknya ya. Gitu deh Mbak Sofi. Ya coba aja bayangin kalau diem aja gitu di pelatnas nggak ngapa-ngapain. Cuma latihan, makan, ketemu orang itu. Iya, ketemu orang itu aja sama sekali nggak boleh kemana-mana kan. Sampai sini pembahasan kami soal bulu tangkis dan turnamen BWF. Nantikan episode selanjutnya di Sini Arena dan pantau terus berita terkini olahraga di antaranews.com.